Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran abadal abidin ala ma an'amana bi ni'amid dunya waddin wa akhrajana min dhulumatil kufri ila nuril imani wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin khairi khalqillahi fil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, sebangsa, setanah air, segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da maghrib sampai isya Masjid Jami Al-Ikhlas RT 003 RW 007 Komplek TNI AD Ditbekan di Bagusa Asri yang seluruhnya tanpa kecuali yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia idola kita, manusia panutan kita, ikutan kita, suri tauladan, uswatuna wa qudwatuna, yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, yaitu baginda yang mulia paduka alam Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau dan tetap istiqomah secara istimrar, secara berkesinambungan menjalankan segala perintah beliau, menjauhi larangan beliau, menghidupkan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau dan tetap istiqomah dalam mensiarkan, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah dibawa oleh beliau, yang mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat ijma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di hari kiamat, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan para kekasih Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para auliya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah malam ini kita sudah sampai memasuki malam tanggal 21
panjangkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk orang-orang yang sangat amat berjasa dan sangat amat kita cintai, yaitu kedua orang tua kita, juga kakek nenek kita, para sepupu kita, guru-guru kita, dan untuk paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, saudara-saudara kita. Bidaniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Nabi Putra Abdullah, Nabi Allah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabi Allah Muhammad, manusia idolaku, Nabi Allah Muhammad, manusia pujaanku, Nabi Allah Muhammad, Nabi penuntun umat, Nabi Allah Muhammad, Nabi pemberi syafaat, Nabi Allah Muhammad, kuharap dapat mimpi, Nabi Allah Muhammad, kuharap syafaatmu, Nabi Allah Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balik sidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. huwa habib Bulajitu raja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtaimin. Nabiyuna qudwatun minna silazimatun. Nabiyuna rahmatun
مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا الإحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Masyaallah muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Telah diterangkan paman ahabba ayyanala ru'yatan nabiyyi alaihi salatu wassalam fal yuhibbuhu hubban syadidan. Wa alamatul hubbi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ta'atu fi sunnatihi sabiyyah. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha man ahabban nabiyya alaihi salatu wassalam aksara minas salati alaihi wa sabratuhu al-wusul ila syafa'atihi yaumal qiyamah wa suhbatihi fil jannah. Diterangkan barang siapa atau siapa saja atau siapapun yang ingin bertemu, berjumpa, melihat keindahan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di dalam surga, atau dia bisa melalui mimpi. Ya, Rasulullah datang kepada kita di dalam tidur kita. Nah, ketika umpama kita sedang tidur, kemudian di dalam tidur kita bermimpi bertemu Rasulullah, itu asli Rasulullah yang datang. Karena layatanah salubus syaitan, syaitan tidak bisa menyerupai wajah Rasulullah. Wajah-wajah manusia lain yang sealam dunia itu bisa ditiru oleh syaitan. Hanya satu wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syaitan sama sekali tidak mampu menyerupai wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika umpama kita tidur di dalam tidur kita kedatangan Rasulullah, artinya kita mimpi bertemu beliau, itu asli Rasulullah yang datang.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mendambakan, mengharapkan, menginginkan, melihat, memandang keindahan wajah beliau, bisa bertemu dengan beliau di dalam sholat dan menemani beliau duduk berkumpul bersama beliau di dalam sholat, maka kuncinya adalah cuma satu. Apa itu? Falyuhibbu hubban syadidan. Itu kuncinya. Maka hendaklah ia mencintai Rasulullah dengan kecintaan yang sangat. Hendaklah ia mencintai Rasulullah dengan kecintaan yang banget. Hendaklah ia mencintai Rasulullah dengan kecintaan yang sangat amat dalam, kecintaan yang sangat amat luar biasa, sehingga kecintaannya kepada baginda Rasul sampai-sampai melebihi kecintaan kepada dirinya sendiri. Artinya dia rela mengorbankan nyawanya untuk membuktikan kecintaannya kepada Rasulullah. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lainnya. Mereka mampu mencintai Rasulullah melebihi kecintaan mereka sendiri terhadap dirinya sendiri, sampai mereka rela mengorbankan nyawanya untuk membuktikan kecintaannya kepada baginda yang mulia tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau kita belum sampai situ, kita mengorbankan nyawa aja untuk Rasul dan mengorbankan harta aja untuk Rasul masih mikir-mikir. Para sahabat sampai rela mengorbankan nyawanya untuk cintanya kepada Rasulullah. Ya kita belum sampai situ, karena kita levelnya bukan level sahabat. Jadi apabila seseorang benar-benar mencintai Rasulullah dan kecintaannya kepada Rasulullah hubban syadidan, kecintaan yang sangat, mampu mencintai Rasulullah melebihi kecintaan kepada dirinya sendiri, mampu mencintai Rasulullah melebihi kecintaan kepada keluarganya, melebihi kecintaan kepada istrinya, melebihi kecintaan kepada anak-anaknya, melebihi kecintaan kepada cucu-cucunya, melebihi kecintaan kepada keturunannya. Barang siapa yang mampu seperti ini, maka niscaya ia oleh Allah akan dipertemukan dengan Rasulullah di dalam surga. Ajaran Islam yang selama hidup kita amalkan, dibawa oleh beliau, tentu kita akan merasa bahagia ketika kita bertemu dengan beliau di surga. Yang selama ini ajarannya kita amalkan, yang kita merindukan perjumpaannya dengan beliau. Wa alamatul hubbi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan alamatnya, alamat itu tanda atau ciri, dan cirinya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri yang paling penting nih. Apa itu? Al-Qira'atu fi sunnati isaniyah. Nah, ini ciri yang paling penting. Apabila kita memiliki ciri ini, itu bisa jadi bukti atas kecintaan kita kepada beliau, yaitu al-qira'atu fi sunnati isaniyah, mengikuti, menghidupkan, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Jadi barang siapa yang mencintai sunnahku, menghidupkan sunnahku, mengamalkan sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh ia benar-benar telah mencintaiku. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang benar-benar mencintaiku, kana
kita mau bertanya terhadap diri kita sendiri. Tanyakan saja, dalam hati kita muncul sebuah pertanyaan. Sudah seberapa jauhkah kecintaan kita pada Nabi? Tentu jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Sudah seberapa jauh kecintaan kita kepada Rasulullah? Satu-satunya manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang apabila kita mencintai beliau, mendapatkan kecintaan beliau, maka tentu kita akan mendapatkan kecintaan Allah, karena beliau adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Beliau adalah manusia yang paling dimuliakan oleh Allah, sehingga nama beliau sangat mulia, dimuliakan oleh Allah, sampai-sampai nama beliau oleh Allah disandingkan, disejajarkan, dideretkan dengan nama Allah dalam dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Alam dunia cuma satu nama yang disandingkan dengan nama Allah, selain para nabi yang lainnya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh karenanya apabila kita memang benar-benar merindukan perjumpaan dengan beliau di dalam surga, apabila kita memang benar-benar mengharapkan, menginginkan melihat wajah beliau, menemani beliau di dalam surga, duduk bareng bersama beliau di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, maka yuk kita berusaha, berupaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, berusaha dengan sekuat tenaga untuk selalu membuktikan kecintaan kita kepada beliau, di antaranya dengan menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Sunnah beliau itu banyak. Kalau mau dibahas tidak cukup satu malam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia telah berkata, man ahabban nabiyya alaihi salatu wassalam, barang siapa yang benar-benar mencintai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, aksara minas salati alaihi, maka ia harus memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut Siti Aisyah, kalau Anda benar-benar mencintai Nabi, perbanyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan saja, di mana saja, ayo bersolawat kepada Nabi Muhammad, baik siang maupun malam, setiap saat selalu bersolawat ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'as sani wa daraji, atfatan yaji ratal alamin ya uwailal jundi wal karami. Berbanyak bersolawat sebagai
sebenarnya memperbanyak membaca salawat kepada beliau itu sebenarnya belum menjadi bukti kecintaan kita kepada beliau. Hanya itu sebagai tanda saja kalau kita mencintai beliau. Kalau umpama kita belum mampu, misalnya belum mampu membuktikan kecintaan kita kepada beliau melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri, maka minimal paling tidak yuk kita memperbanyak membaca salawat sebagai tanda bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allah dan para malaikat saja bersolawat kepada kita. Wasamrotuhu, dan buahnya bersolawat kepada Nabi itu ada buahnya. Apa buahnya? Bersolawat kepada Nabi, buahnya adalah al-usul ila syafaatihi wa suhbatihi fil jannah. Buahnya adalah akan sampai kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat, dan tidak ada yang kita butuhkan di hari kiamat selain syafaat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. di hari kiamat. Kita tidak butuh harta, tidak butuh uang, tidak butuh pangkat, tidak butuh jabatan. Di hari kiamat kita ingin selamat, hanya butuh syafaat dari Nabi. Nah itu buah dari sholawat yang selalu kita baca. Kita berhak mendapatkan syafaat beliau. Sehingga ketika beliau ditanya, ya Rasul, siapakah nanti di hari kiamat orang yang paling berhak mendapatkan syafaatmu dan akan mendapatkan keistimewaan bisa duduk dekat denganmu di hari kiamat? Beliau menjawab, aksaru alayya sholatan. Mereka adalah yang paling terbanyak bersolawat kepadaku. Bukan istrimu, bukan. Bukan anak-anakmu, bukan. Siapa saja yang selalu bersolawat kepadaku, itulah manusia yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Kita sholat saja, kalau bukan membaca sholat kita ditolak oleh Allah. Man sholat sholatan walam musolli alaiha biha lam tuqbal minhu. Barang siapa mengerjakan sholat akan tetapi ia tidak bersolawat kepadaku ba'al ahli baiti dan kepada keluargaku di dalam sholatnya, lam tuqbal minhu, maka ditolak, tidak diterima sholatnya oleh Allah. Masya Allah. Ini menunjukkan betapa alangkah mulianya kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, buahnya sholawat adalah wasuhbatihi fil jannah, akan menemani beliau di dalam surga. Ada sebuah doa yang apabila kita baca doa tersebut dan kita yakin bahwa doa kita akan dijawab, maka pertama kita akan oleh Allah akan dikasih kesempatan sebelum meninggal dunia. Allah kasih kita kesempatan untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW di Madinah. Yang kedua, Allah akan memberikan kepada kita karunia untuk mendapatkan syafaat Rasul di hari kiamat. Yang ketiga, Allah akan mengumpulkan kita bersama Rasulullah di dalam surga. Doanya yang tadi saya baca selesai sholat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Yang kedengaran cuma 3 orang, sisanya nggak kedengaran. Yuk kita ulangi. Mudah-mudahan hafal, nanti baca doa ini penting supaya kita sebelum meninggal dunia Allah memberikan
سيدنا محمد اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وفي الجنة رؤيته ومرافقته. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Walaupun singkat, mudah-mudahan apa yang kita bahas oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, Amin ya Allah. yang barokah, ilmu yang mendatangkan kebaikan, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang dapat menyelamatkan kita, membahagiakan kita dunia dan akhirat. Mohon izin Pak Ujang, setelah kita selesai sholat isya, saya mau langsung menuju ke perumahan Pas Pampres karena saya ada acara, misi acara peringatan Maulid Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di perumahan Pas Pampres, Desa Situsari, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Demikian akhirnya mari kita sama-sama tutup tali kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbal baraya astaghfirullah minal khotaya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotaya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa daraji Aqfatayyaji radal alamin ya uhailal jundi wal karami ya uhailal jundi wal karami Rabbi pamfa'na bi barakatin wa dinal husna bi hurmatin wa amitna fi tariqatin wa muhabbatin minal fitani wa muhabbatin minal fitani. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubbaka. Amin ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kecintaanmu dan kecintaan dari orang yang paling kau cintai, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang apabila kami mendapatkan kecintaan beliau, maka kami akan mendapatkan kecintaan Allah, dan dosa-dosa kami akan Engkau ampuni ya Allah, dan Engkau akan mengumpulkan kami bersama kekasih di dalam surga nanti. Rabbana